pagi anak-anak, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Pada pagi hari ini bertemu kembali dengan Ibu Wulan Hopipah Nopianti pada mata pelajaran biologi. Coba ada yang masih ingat nggak minggu lalu kita belajar mengenai materi apa? Ya, betul. Minggu lalu kita belajar mengenai materi virus. Nah, sebelumnya coba ada yang pernah makan yogurt atau keju ataupun nata de coco? Nah, semuanya pasti pernah makan. Nah, ketiga makanan tersebut merupakan hasil fermentasi dengan bantuan bakteri. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai bakteri. Untuk materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini, yang pertama ada pengertian bakteri, kemudian ciri umum bakteri, kemudian ada cara hidup bakteri, yang keempat ada pertahanan bakteri pada kondisi yang buruk, dan yang kelima ada reproduksi bakteri. Yang pertama ada pengertian bakteri. Bakteri berasal dari kata bakterion yang berarti batang kecil. Nah, bakteri ini merupakan organisme uniseluler atau bersel satu, tidak memiliki membran inti sel atau prokariotik, dan pada umumnya memiliki dinding sel dan tidak berklorofil. Selanjutnya ada ciri-ciri umum bakteri yang dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada ukuran, bentuk, dan koloni bakteri, dan yang kedua ada struktur sel bakteri. Pertama ada ukuran, bentuk sel, dan koloni bakteri. Nah, untuk ukuran, bakteri merupakan organisme mikroskopis dengan ukurannya yang berbeda-beda. Kemudian untuk bentuk sel, bentuknya juga bervariasi. Nah, namun ada bentuk dasarnya. Yang pertama ada kokus atau bulat, kemudian ada basil yang berbentuk seperti batang, dan yang ketiga ada spirillum yang berbentuk spiral. Kemudian untuk koloni bakteri, bakteri ini ada yang merupakan sel tunggal dan ada pula yang membentuk agregat atau kumpulan. Selanjutnya ada struktur sel bakteri. Nah, bakteri terdiri dari beberapa bagian. Ada kapsul, mesosom, membran plasma, dan yang lainnya. Yang pertama ada kapsul. Nah, kapsul ini merupakan bagian terluar dari sel yang berfungsi untuk melindungi sel dari kekeringan. Kemudian yang kedua ada dinding sel. Nah, dinding sel ini berfungsi untuk mempertahankan bentuk sel, kemudian memberikan pertahanan fisik dan menjaga sel supaya tidak pecah pada saat kondisi lingkungan hipotonis. Kemudian yang ketiga ada membran plasma. Nah, membran plasma ini bersifat selektif permeable, artinya dapat dilalui oleh zat-zat tertentu. Fungsinya untuk apa? Fungsinya membungkus sitoplasma dan mengatur pertukaran zat antara zat yang berada di dalam sel dan zat yang berada di luar sel. Yang keempat ada mesosom. Nah, mesosom ini berfungsi untuk menghasilkan energi, kemudian membentuk dinding sel pada saat pembelahan sel, dan menerima DNA pada saat konjugasi. Kemudian cara hidup bakteri. Bakteri dapat hidup di berbagai habitat sesuai dengan cara hidupnya. Nah, bakteri ini dapat tumbuh subur pada kondisinya yang lembab, yaitu pada suhu sekitar 25-27 derajat. Berdasarkan cara hidupnya, bakteri dapat dibedakan menjadi dua. Ada autotrof dan heterotrof, dan ada aerob dan anaerob. Pertama, bakteri autotrof. Nah, bakteri autotrof ini merupakan bakteri yang mampu membuat makanannya sendiri dari senyawa anorganik. Nah, berdasarkan sumber energi yang digunakan untuk membuat makanan, bakteri autotrof ini dibedakan menjadi dua, yaitu fotoautotrof dan kemoautotrof. Kalau fotoautotrof ini sumber energinya dari cahaya matahari dan proses fotosintesis, kemoautotrof ini dari senyawa kimia. Yang selanjutnya ada bakteri heterotrof. Nah, bakteri heterotrof ini tidak mampu membuat makanannya sendiri, sehingga untuk memperoleh makanannya membutuhkan organisme lain untuk mendapatkan senyawa organik. Nah, bakteri heterotrof ini dibedakan menjadi tiga. Yang pertama ada saproba atau pengurai,
yang menguraikan organisme yang sudah mati. Contohnya ini adalah Escherichia coli yang menguraikan sisa-sisa makanan di usus besar. Kemudian yang kedua ada parasit yang membutuhkan sel inang untuk mendapatkan makanannya. Contohnya ini adalah Mycobacterium tuberculosis atau penyebab penyakit TBC. Dan yang ketiga ada bakteri yang bersimbiosis mutualisme. Contohnya ini adalah bakteri Rhizobium leguminosarum dengan tanaman kacang-kacangan. Selanjutnya, bakteri aerob dan anaerob dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada bakteri aerob, yaitu bakteri yang membutuhkan oksigen dalam hidupnya. Jika tidak ada oksigen, maka bakteri ini akan mati. Kemudian yang kedua ada bakteri anaerob fakultatif, yaitu bakteri yang dapat hidup dengan ada atau tidaknya oksigen. Yang ketiga ada bakteri anaerob obligat, yaitu bakteri yang tidak membutuhkan oksigen. Jika ada oksigen, maka bakteri ini akan mati. Selanjutnya, pertahanan bakteri pada kondisi yang buruk. Nah, beberapa bakteri dapat bertahan hidup pada kondisi lingkungan yang kurang menguntungkan. Dengan cara apa? Yaitu dengan membentuk endospora di dalam sel. Nah, endospora ini merupakan bakteri yang tidak aktif atau berada pada fase istirahat. Kemudian ada reproduksi bakteri. Di sini ada 2, yaitu secara aseksual atau vegetatif dan secara seksual atau generatif. Nah, jadi yang dimaksud seksual dan aseksual pada bakteri dengan seksual dan aseksual pada organisme multiseluler itu berbeda. Kalau pada organisme multiseluler itu melibatkan 2 individu, yang artinya melibatkan sel gamet atau sel kelamin, namun pada bakteri ini hanya terdiri dari 1 sel. Maka yang disebut generatif atau seksual itu hanya melalui pertukaran materi genetik saja dan melibatkan 2 individu bakteri. Yang pertama ada reproduksi bakteri secara aseksual, yaitu dengan cara pembelahan biner. Pembelahan biner langsung terjadi dari 1 sel menjadi 2 sel, dari 2 menjadi 4, dan dari 4 menjadi 8 sel. Nah, untuk prosesnya sendiri diawali dengan duplikasi kromosom yang menghasilkan 2 kromosom. Kemudian yang kedua terjadi pemanjangan sel atau disebut dengan elongasi yang mengakibatkan kromosom yang telah terduplikasi akan menuju ujung sel dan bagian tengahnya ini akan terbentuk lekukan seperti pada gambar yang ketiga. Sehingga pada akhirnya akan terbentuk 2 sel yang sama dan materi genetik yang terkandungnya juga sama. Yang kedua ada reproduksi bakteri secara seksual. Yang pertama ada konjugasi, transduksi, dan transformasi. Yang pertama konjugasi. Konjugasi ini adalah pemindahan materi genetik dari 1 sel ke sel yang lain secara langsung melalui jembatan sitoplasma atau jembatan konjugasi. Untuk prosesnya sendiri, gambar yang pertama ini adalah 2 individu bakteri. Bakteri ini memiliki materi genetik atau DNA. Nah, DNA ini ada yang tergabung dalam 1 kromosom dan ada juga DNA di luar kromosom yang disebut dengan plasmid. Nah, setiap bakteri biasanya mempunyai 1 plasmid yang ukurannya berbeda-beda. Kemudian, bakteri kan punya membran plasma. Nah, bagian ini yang akan menonjol seperti pada gambar nomor 2 dan membentuk pilus. Dan sitoplasmanya akan mengisi bagian yang menonjol, kemudian akan bersatu dengan bakteri yang berdekatan. Nah, yang ditransfernya ini bisa berupa plasmid atau DNA sirkuler. Nah, kemudian gambar yang ketiga, nah bagian yang kuning ini adalah plasmid yang akan ditransfer, yang akan membentuk plasmid yang lengkap, sehingga 2
bakteri ini mengandung plasmid yang sama, tetapi bisa saja keduanya juga mempunyai plasmid yang lain juga, sehingga terjadi rekombinasi gen dengan gen yang berbeda. Yang kedua ada transduksi. Transduksi adalah rekombinasi gen antara dua sel bakteri dengan menggunakan virus fag atau bakteriofag. Untuk prosesnya sendiri, yang pertama yaitu penempelan, kemudian ada penyuntikan materi genetik virus yang menyebabkan pemindahan kerja dari sel. Kemudian yang kedua ada replikasi dan sintesis partikel-partikel sel yang baru. Kemudian ada perakitan untuk membentuk virus yang baru. Nah, setelah dirakit ada kemungkinan dia itu masuk ke fase litik ataupun lisogenik. Nah, ketika fase litik, sel-selnya ini akan pecah dan melepaskan partikel virus yang baru. Nah, partikel ini bisa saja membawa DNA atau gen dari bakterinya dan keluar, kemudian menginfeksi bakteri yang lain. Nah, secara tidak sengaja akan mengulangi prosesnya, sehingga terjadi rekombinasi dari gen bakteri yang terbawa oleh virus yang menginfeksi. Kemudian yang ketiga ada transformasi. Transformasi adalah rekombinasi gen yang terjadi melalui pengambilan langsung sebagian materi genetik dari bakteri lain. Nah, bakteri kan hidup bebas di alam. Nah, ada bakteri yang terinfeksi virus, dia akan lisis, kemudian mengeluarkan virus-virus baru dan mengeluarkan materi genetiknya keluar ataupun ke lingkungannya. Dan ada pula bakteri yang saatnya mati dan mengeluarkan fragmen-fragmen DNA-nya ke lingkungan. Nah, bisa jadi bila ada dua jenis bakteri yang sama dan hidup di daerah yang sama akan mengambil fragmen-fragmen DNA dari luar dan menyisipkannya ke plasmid atau DNA-nya sendiri. Jadi, transformasi ini terjadi melalui pengambilan langsung materi genetik dari bakteri lain yang sebelumnya telah pecah. Lantas, jika ada dua bakteri yang bersifat toksik dengan bakteri yang tidak toksik, apakah bakteri yang tidak bersifat toksik akan menjadi toksik? Iya. Kenapa? Karena nantinya fragmen-fragmen toksiknya ini diambil oleh bakteri yang sebelumnya tidak bersifat toksik. Nah, pembelajaran pada pagi hari ini sudah selesai. Jangan lupa minggu depan baca dulu mengenai klasifikasi dan peranan bakteri dalam kehidupan sehari-hari. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat untuk semuanya. Tetap semangat belajar dan patuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.